Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki wudhu? Hanya ada 4 hal sebenarnya. Yang pertama adalah sholat. Kadang-kadang ada kasus di mana kentut di tengah jamaah, lalu bingung, ini kalau mau keluar malu karena pasti ketahuan saya ini yang kentut. Akhirnya dia maksa sholat tapi tidak punya wudhu. Nah ini, jadi kalau semisal dia mau maksa sholat gak punya wudhu, gak usah niat sekalian. Karena kalau gak niat kan gak sholat namanya. Tapi kalau dia niat, malah hukumnya justru malah berdosa ya, gak boleh. Karena orang yang tidak punya wudhu gak boleh sholat begitu. Baik sunnah ataupun wajib juga gak boleh. Kemudian selanjutnya tawaf. Tawaf itu mirip sekali dengan sholat, hanya saja perbedaannya di tawaf itu boleh ngobrol gitu, boleh ngomong. Kalau sholat nggak boleh. Tapi kalau syarat-syaratnya semua sama, harus suci, harus menutup aurat sama. Kemudian yang ketiga menyentuh mushaf, dan yang keempat membawa mushaf. Mushaf itu suatu yang ditulisi Al-Quran dengan tujuan untuk dibaca. Tujuannya untuk dibaca. Jadi semisal katakanlah jangan fokus pada mushaf itu berarti harus bentuk Quran, enggak. Semisal panjenengan punya papan tulis begitu, kemudian panjenengan tulisi Qul huwallahu ahad sampai selesai satu surah, atau panjenengan hanya tulis bismillah saja. Tapi ketika menulis niat ini nanti supaya dibaca-baca tulisannya, maka papan menjadi mushaf. Tapi kalau kita tulis bismillah karena tujuannya untuk mengambil berkahnya bismillah, maka tidak menjadi mushaf. Jadi yang menjadi mushaf itu hanya yang ditulis dengan tujuan membaca. Jadi kalau nulisnya untuk tujuan bismillah, ditulis untuk mengambil berkahnya, maka nggak apa-apa. Atau kadang-kadang jimat, Al-Quran yang ditulis karena bertujuan untuk jimat juga bukan termasuk mushaf, sehingga boleh dibawa. Yang ditekankan, biasanya saya dapat pertanyaan begini, kalau baca Quran gak punya wudhu gimana? Gak apa-apa, karena yang gak boleh ketika gak punya wudhu itu bukan membacanya, tapi memegang dan membawa Qurannya. Sehingga semisal mushaf yang kita bawa itu tidak ada terjemahnya atau tidak ada tafsirnya, maka yang baru nggak boleh itu megangnya. Tapi kalau semisal kita pegangnya mushaf terjemah yang ada bahasa Indonesianya, atau kita pegangnya mushaf tafsir pinggirannya ada tafsirnya, baik Al-Bayan atau kadang-kadang ada tafsir Jalalain, ada tafsir-tafsir yang lain yang kecil, begitu, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kita baca Quran pun nggak apa-apa, tidak termasuk larangan untuk orang-orang yang tidak memiliki wudhu.